Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin. Sayyidina wa habibina wa syekhina qurratina wa mulana Muhammadin wa alihi ashabil mujahidin wa tahirin. Subhanaka la ilma lana illa alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, hadirin ibu-ibu, dan khususnya Bapak Ketua DKM Rahman dan jajarannya, Bapak Ustadz Riza, Bapak Zakaria, Ustadz Haji Abdul Khalik, dan bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz dan ustazah, serta para imam Masjidil Rahman dan hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjidil Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT yang telah limpahan rahmat-Nya, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada hari ini pula kita bersama-sama telah dapat hadir kembali dan melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah secara istiqomah. Dan insya Allah pada pagi ini kita sambung dengan memberikan siraman sekitar rohani bagi kita sekalian. Mudah-mudahan sedikit dan singkat ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Kebetulan saya ini agak waktu yang mendadak kemarin diberikan oleh Bapak Ketua Budiah untuk menyampaikan hari ini. Sehingga saya pun juga mendadak yang konsep barangkali sekedarnya. Dan pagi ini juga kebetulan yang saya konsep kemarin adalah tentang ziarah kubur. Padahal yang kita tidak tahu itulah. Saya kok condong karena pendadaan saya konsep malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Suara dalam saya. Kata ziarah menurut arti bahasanya adalah menengok. Jadi ziarah kubur artinya menengok atau mengunjungi kubur. Misalnya kita biasa lakukan ziarah ke makam wali, artinya menengok makam wali yang kita ziarah. Ziarah kubur menurut syariat agama kita Islam adalah merupakan amal soleh. Hukumnya sunnah. Hari ini Nabi kita Muhammad SAW juga pernah ziarah. Pertama kalinya ada ziarah ini ialah ke makam para syuhada Uhud, juga ke makam ahli bagi. Letaknya bagi yang sudah ke sana, Bapak sekalian, dekat dengan Masjid Nabawi, Madinah. Sekarang waktu kita sana yang kedua kali umroh sudah dijaga agak ketat. Zaman dulu 98 masih agak bebas.
Sebagaimana hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, karena alaihi salatu wassalamu yazuru kuburo syuhada'i Uhud wa kuburo ahlil baqi ayusalimu alaihim wa yad'u lahum wa yaqul assalamu alaikum ahlil diyari minal mu'minin wal muslim wa inna insyaallahu bikum lahiquna nas'alullaha lana wal kumul afiyah. Kata Nabi adalah Rasulullah SAW berziarah ke makam pahlawan Uhud dan ke makam ahli baqi. Rasulullah SAW memberi salam dan mendoakan kepada mereka, kepada ahli kubur. Katanya Rasulullah, semoga ucapan Rasulullah waktu ziarah, semoga kesejahteraan tetap bagimu wahai ahli kubur dari orang-orang mukmin dan orang-orang Islam. Insya Allah kami akan bertemu dengan kamu. Kami mohon kesehatan kepada Allah untuk kami dan untuk kamu. Nah, kira-kira itu doanya disampaikan Rasulullah, pertemuan Rasulullah ziarah tadi. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain Rasulullah sudah bersabda, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitum summa an ziyaratil qubur wa gharujuha wa innaha yahidu dunya wa dzakirul akhirah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, aku dulu melarang kamu berziarah kubur. Maka sekarang berziarah. Karena ziarah kubur itu dapat berzuhud terhadap dunia dan dapat pula mengingat akan alam akhirat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini ada kata-kata agar ziarah itu kubur itu dapat berzuhud. Berzuhud adalah meninggalkan terhadap dunia dan mengingat akan akhirat. Meninggalkan dunia maksudnya tidak berlebihan kita hanya khusus nyari dunia yang lupa dengan mengingat akhirat. Itu kira-kira barangkali arti hadisnya berzuhud itu. Meninggalkan dunia artinya maksud tidak berlebihan. Bukan berarti tidak boleh dunia. Tapi tidak boleh berlebihan semata-mata dunia siang malam tapi lupa akan alam akhirat. Ini yang dimaksud berzuhud dalam hadis ini. Keterangan kedua hadis tersebut adalah menerangkan Rasulullah pernah ziarah ke makam syuhada pahlawan Uhud yang jaraknya adalah kurang lebih dari Mekah 3 km. Dulu kita tanya waktu kita ziarah rombongan kira-kira 3 km dari kota Mekah. Rasulullah SAW berduka. Apa sebabnya Rasulullah pertama kali berziarah ini? Yaitu makam syuhada Uhud dan ahli baqi. Rasulullah SAW berduka yang mendalam atas terbunuhnya para pejuang Muslim sebanyak 70 orang ketika melawan kaum kafir Quraisy Mekah yang jumlah pasukannya 3.000 orang dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud ini pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah mengalami kegagalan karena 3 regu pasukan pemanah Muslim melanggar perintah Rasulullah SAW, tidak disiplin. Dalam perang Uhud tersebut pasukan Muslim hanya berjumlah 700 orang melawan 3.000 pasukan kafir Quraisy Mekah waktu perang Uhud. Sedangkan pasukan kafir Quraisy sebanyak 3.000 orang. Namun strategis pasukan Muslim yang diterapkan oleh Rasulullah sebenarnya sangat menguntungkan tadinya. Karena ketiga regu pemanah tersebut
ditempatkan Rasulullah di perbukitan Uhud untuk menghadang datangnya serangan dari pasukan kafir Quraisy Mekah. Jadi memang itu Pak, ya udah ke sana ya. Ini memang perbukitan itu jadi tengah-tengah di sini. Tengah-tengah ini pasukan pemanah Rasul ditempatkan. Sangat strategis, walaupun jumlahnya kalah banyak. Tapi ada strategis Rasul sudah paling tepat. Dan regu pemanah diperintahkan Rasulullah setelah ditempatkan di antara perbukitan Uhud tadi. Teguh pemanah diperintahkan Rasulullah agar jangan meninggalkan tempat ini sebelum ada perintah Rasulullah lebih lanjut. Namun setelah pasukan kafir Quraisy kocar kacir karena dipanah dari atas, tidak tahu pasukan kafir pada pasukan Rasulullah tadi. Kocar kacir banyak yang lari meninggalkan medan perang dan meninggalkan barang-barang perbekalannya secara serentak ya, kocar kacir. Dikiranya pasukan Muslim banyak, pada strategis tadi Pak. Maka dengan diam-diam pasukan pemanah 3.000 pemanah tadi, pasukan Rasulullah turun dari bukit Uhud dan berebut mengambil barang-barang perbekalan milik pasukan Quraisy yang ditinggalkan tadi. Ini itu sebabnya Pak. Hal ini adanya sifat tidak disiplin. Karena Rasulullah sudah merintahkan jangan meninggalkan ini sebelum ada perintah dari Rasulullah lebih lanjut. Dia tinggalkan diam-diam karena adanya barang-barang banyak tadi yang ditinggalkan. Jadi hal ini adanya sifat yang tidak disiplin karena tidak mematuhi atau melanggar perintah Rasul yang telah ditentukan tadi. Juga lah ini adalah didorong adanya sifat serakah dari pasukan Muslim karena tidak sabar untuk mengambil dan mendapatkan barang tersebut. Saya ingin banyak-banyakan. Ini sifat serakah yang ingin dari dulu seawal ingin banyak. Sekarang kelihatan tambah banyak. Jadi memang sifat manusia itu sejak awalnya begitu. Sehingga mengakibatkan kegagalan dari pasukan Muslim. Dalam perang Uhud ini, paman Rasulullah yang bernama Hamzah radhiyallahu an meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan karena perutnya terbedah. Ini paman Rasulullah Hamzah ini. Yaitu 70 orang pasukan Muslim meninggal termasuk di dalamnya paman Rasulullah itu Hamzah. Dalam kegagalan perang Uhud ini, maka Rasulullah SAW berjanji karena 70 pasukannya meninggal, termasuk pamannya, Rasulullah merasa terharu. Maka beliau berjanji suatu saat akan melawan mereka kembali bila Allah meridhoinya. Tapi tetap Rasulullah adalah janji akan melawan lagi, tapi hanya tetap mohon ridho Allah kalau Allah meridho. Itu pegangan Rasulullah SAW. Maka adanya janji Rasulullah akan kembali menyerang tadi, tapi kalau ada Allah meridhoi, kalau Allah mengizinkan meridhoi, maka turunlah firman Allah subhanahu dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 126. Setelah Rasulullah merasa kehilangan yang luar biasa terharunya dan berjanji, maka Allah memperhatikan turun ayat Allah yaitu surat An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna aqabtum fa'aqibu misli ma'u kibatum bi. Wa in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Artinya, dan jika kalian, kata Allah, jika kalian melakukan pembalasan, maka balaslah dengan cara sebagaimana mereka itu balas kepadamu. Mereka itu melakukan kepadamu. Balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepadamu, kepada kalian. Akan tetapi kata ada sambungannya firman Allah di ayat An-Nahl, surat An-Nahl.
Tetapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, kalau kita didolim, kalau kita diserang dari kaum atau pihak lain, Allah mengizinkan untuk kita berperang dengan perang. Kita balas kedoliman orang tadi, atau kaum tadi, atau umat tadi. Kita dibolehkan berperang sesuai balasannya dengan yang dilakukan mereka terhadap kita. Tetapi kata Allah sambungannya, tapi karena akan lebih mulia, lebih baik jika kalian bersabar, tidak dendam. Ini luar biasa. Oleh karena itu Islam adalah penuh perdamaian. Jadi kalau tidak senang damai, tidak termasuk apa yang dilaksanakan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan. Jadi itu pegangan kita utama, kalau kita ada rasa dendam apapun, itu adalah bukan termasuk yang difirmankan Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan ayat ini sebagai pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa dan negara, insya Allah kita akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Ayat 126 An-Nahl ini Allah memberi petunjuk kepada kita umat Islam melalui Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa kita tadi dibolehkan membalas pada orang atau kaum yang memusuhi, memerangi kita. Tapi tadi kata Allah akan baik, lebih mulia kalau kita tidak dendam dan sabar. Bapak-bapak sekalian, itulah sejarah pertama kali Rasulullah berziarah ke makam para syuhada Uhud dan ahli bagi di Madinah dekat Masjidil Nabawi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad sadaqakumullahu antau idza tahussu lahum bitni hatta idza fasitum bi aradam amri wasaitu min ba'di ma arah ma tuhibbun iku mayuridu dunya wa minkum mayudul akhirah summa sarafakum anhum ya baliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin alal mu'minin. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat pelemahan dan berselisih dalam urusan itu dan mendhargai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan padamu apa yang kamu sukai, yaitu kemenangan dan harta rampasan. Di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki dunia, dan di antaramu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Jadi dari awal ada kemenangan, tetapi Allah menguji dengan adanya harta rampasan yang ditinggalkan musuh tadi, kafir Quraisy Mekah. Maka ternyata regu pemanah terutama tadi adalah ada dua niatan. Yang satu condong pada dunia, berarti rebutan dari yang sebagian dari pasukanmu tidak sama dengan akhirat. Maksudnya melarang jangan nunggu berita Rasul. Jadi ada gontok-gontokan, ada dua kubu, tiga pemanah rebutan. Ini di dalam ayat.
Ini adalah juga ujian Ustaz diperlihatkan barang yang kamu sukai, itu kemenangan dan rampasan perang. Itu pun ada dua versi, yang condong melarang, berarti condong pada akhirat, karena menuruti perintah Rasul tadi jangan dilanggar. Yang sebagian lagi pasukan Muslim condong dunia, ingin mendapat barang-barang yang sebanyak-banyak dari sifat masyarakat. Ayat 152 Ali Imran ini bahwa Allah telah memenuhi janjinya kepada kaum mukmin ketika mereka memperoleh kemenangan dari kaum musyrikin pada permulaan perang Uhud, di mana mereka berhasil membunuh musuh ya musyrikin. Dengan seizin Allah, beberapa kaum musyrikin yang nyaris kocar-kacir. Kemenangan dijanjikan Allah itu tidak sampai puncaknya, karena terjadi kelesuan dan kelemahan dalam barisan pasukan Muslim. Disebabkan adanya tadi perselisihan yang terjadi di antara sesama pasukan mukmin, terutama regu pemanah, melanggar perintah Rasulullah SAW, karena regu pemanah tergesa-gesa meninggalkan posnya agar tidak ketinggalan memperoleh keuntungan duniawi berupa gonaim dan rampas perang ghanimah. Dari kembali tadi, dia ingin selalu melihat kemenangan, ya disebut gonaim tadi, dan ingin mendapat barang-barang rampasan tersebut ghanimah. Dan itulah yang disebut firman Allah dalam surat Al-Imran 1:9. Kemudian di antaramu ada yang menghendaki dunia dan ada pula yang menghendaki akhirat. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW dalam perang Uhud telah menempatkan satu regu panah di atas dataran tinggi Bukit Uhud yang strategis. Dan Rasulullah berpesan padamu agar tidak meninggalkan tempat sebelum ada Rasulullah berlanjut. Hari Rasulullah SAW bersabda sebatisnya, kamu duhurona wa ra'aitumuna lokatalu balatan suruna wa ra'aitumuna namu bala tusyrikuna. Kata Nabi, lindungilah punggung-punggung kita. Jika kamu melihat kami bertempur, janganlah datang menolong kami. Dan jika kamu melihat kami memperoleh ghanimah, memperoleh barang-barang rampasan tadi, maka janganlah kamu datang menyentuhkan kami. Tadi melanggar perintah Rasul, jangan menyentuhkan tadi. Jadi jangan buru-buru, nunggu Rasul, jangan bertindak lebih dulu memberikan izin untuk. Dan kalau dia nuruti pasukan Rasul, maka mungkin akan lebih adil lalu Rasul membagi balasan rampasan tadi. Tapi tadi sifat serakah, sifat buru-buru, ingin banyak-banyakan dapat, akhirnya timbulkan kegagalan. Ini sebagai juga peringatan kita, adalah kita sikap serakah, kita hilangkan. Akan tapi ketika dilihat bahwa Laskar Quraisy mulai terdesak dan mengundurkan diri, sedangkan Laskar Rasulullah mulai menunjukkan kemenangannya, tetapi tiba-tiba turunlah takdir pemain Laskar tadi untuk meninggalkan posnya yang tadi bukan Rasulullah, untuk mengejar dan merebut di antara mereka, mengambil barang-barang rampasan perang tadi yang ditidakkan kaum kafir Quraisy. Maka pada saat itulah datang barisan berkuda Laskar kafir Quraisy mengambil alih pos tadi, posisi regu pemanah Laskar Muslim. Ini Bapak Ibu sekalian, setelah tadi berebutan, tahu dia kembali pasukan kafir Quraisy berkuda rombongan, tahu melihat posnya tadi strategis ditinggalkan.
hanya akan berebut barang-barang milik yang ditinggalkan. Kemudian pasukan kafir memutar di belakang, masuk menduduki pos yang tadinya pos strategis barisan pemanah muslim. Akhirnya diduduki oleh pasukan kafir Quraisy. Diambil alih. Dan mereka mengadakan, lalu kita mereka pembalasan. Lalu pasukan Quraisy, kafir Quraisy mengadakan pembalasan, memukul barisan pasukan muslim dari belakang. Serangan dari belakang yang tiba-tiba itu menimbulkan kacau balau dalam barisan laskar muslim, pasukan terutama pasukan pemanah. Sampai-sampai di antara mereka pasukanmu tidak mengenal siapa lawan, siapa kawan. Saking sudah kocar-kacir dan dikuasai oleh pasukan kafir Quraisy tadi. Yang menyebabkan banyak gugurnya, inilah sebabnya banyak gugurnya pasukan muslim, yaitu termasuk paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebanyak 70 orang pasukan muslim gugur dalam perang Uhud ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati sekalian, jamaah subuh yang berbahagia. Hal ini dapat disimpulkan tentang kegagalan. Karena apa? Hal ini bisa disebabkan pertama, regu pemanah tidak disiplin dan melanggar perintah Rasulullah SAW. Ini akibat kegagalan. Yang kedua, sifat serakah tadi yang kita sampaikan di depan tadi. Sifat serakah tidak sabar untuk mendapatkan barang rampasan perang sehingga saling berebut, ingin banyak-banyakan dapat. Nah, ini kedua sifat serakah yang mengakibatkan kegagalan perang. Yang ketiga, lagi mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepadanya apa yang kalian sukai, yaitu dari barang-barang global dan kemenangan. Itu nggonaim atau nggonima tadi. Dan pada ayat 152 Al-Imran inilah Allah telah memaafkan. Tapi Allah pun akhirnya juga memaafkan mereka, pasukan yang tadi pemanah, karena Allah adalah mempunyai karunia yang dilimpahkan orang-orang yang beriman. Tapi tetap dalam ayat 152 Al-Imran ini, walaupun telah diuji Allah kegagalan, tapi adalah pasukan muslim tetap Allah memaafkan dengan pasukan pemanah Rasulullah muslim. Inilah maaf bijaksanya Allah, maaf pemurahnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi ukuran beriman. Tadi kesalahan itu masih Allah mengampuni, masih ditoleransi. Di hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina anib tibail para izi walam yughajumi alaina. Dari Ummi Atiyah Rasulullah SAW berkata, radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, kata Atiyah, kami wanita. Ini sekarang yang kedua tentang ziarah. Ini sebabnya ziarah karena adanya perang Uhud dan Ali Bagi. Sehingga Rasulullah pertama kali ziarah adanya syuhada perang Uhud dan Ali Bagi. Tapi Rasulullah bersabda ini dari Ummi Atiyah radhiyallahu berkata, kami wanita, kata Atiyah, dilarang mengikuti jenazah dan tidak keras. Maksudnya larangan ini tidak keras. Kami wanita dilarang mengikuti jenazah dan tidak keras larangan itu kepada kami. Jadi Rasul melarang wanita mengikuti jenazah, tetapi katanya larangan itu bagi tidak keras. Jadi tidak sampai kepada haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keterangan hadis ini. Wanita dilarang Rasulullah untuk mengiringi jenazah ke kubur. Tetapi larangan itu adalah tidak keras, tidak sampai pada hukumnya haram.
Dengan dasar hadis inilah, maka hingga saat ini masih banyak para wanita, para ibu-ibu, terutama keluarga ahli jenazah yang turut mengantar ke makam. Lebih kalau di makam pahlawan banyak sekali. Dengan hadis inilah, memang sebagai pihak biasanya kita ditanya ibu-ibu, kan ini udah larangan mengikuti wanita. Ya memang, tapi itu tidak keras. Jadi Nabi mengatakan tidak keras hal itu berarti dibolehkan. Makanya hukumnya hijrah itu sunnah tadi. Juga wanita biasanya apa sebabnya? Tidak. Karena wanita biasanya selalu menangis karena dia tahan kesedihan ditinggal keluarganya untuk selama-lamanya. Inilah menangisnya, inilah kata Rasul yang menyebabkan adanya larangan tadi. Tapi tidak keras larangan. Jadi masih boleh. Hal ini Rasulullah SAW dalam sabdanya berikutnya. An Umar, innal mayyita la yu'adzabu ba'di bukain ahlihi alaih. Dari Umar bahwa mayat benar-benar akan tersiksa oleh sebagian tangisan keluarga yang kemana. Hadis Imam Bukhari lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa? Karena tangisan keluarganya pada mayat tadi itu adalah menyebabkan tersiksanya mayat tadi, baik keluarganya menangisi, apalagi sampai mungkin sampai meronta-ronta, itu dilarang. Memang dalam sejarah pernah kita baca, Nabi pun waktu istiadah meninggal, keluarganya juga pernah Nabi nangis tapi sekedar keluar air mata. Nabi pun jadi boleh menangis, jangan meronta-ronta, kita keluar air mata. Itu masih wajar karena ditinggalkan selama-lamanya. Tapi sampai meronta-ronta itulah akan menyakitkan itu ahli mayat tadi. Nabi pernah melarang ziarah ke kubur. Karena apa? Karena pada waktu itu umat Islam baru saja meninggalkan adat jahiliyahnya sebelum Islam, yang mendewa-dewakan arwah nenek moyangnya, dan arwah itu diwujudkan berupa patung, berhala, dipuja-puja dan sembah-sembah. Ini sebabnya larangan tadi. Zaman jahiliyah masih baru Islam pun itu adalah masih, kalau keluarganya meninggal banyak adalah diwujudkan dengan bentuk patung, disembah-sembah, dipuja. Ini larangan itu karena itu akan menimbulkan syirik. Syirik adalah dosa besar. Tetapi sudah umat Islam telah mengerti dan matang dalam keimanan dan keislamannya, maka Nabi memperkenankan ziarah kubur yang hadis yang telah disampaikan di depan. Tapi mengatakan, saya dulu melarang kalian berziarah, tapi sekarang ziarahlah. Nah, dengan dasar inilah Nabi mengizinkan, membolehkan berziarah. Seperti hadis yang telah dibacakan di awal tadi. Ziarah atau belasungkawa yaitu turut bersuka atas kematian keluarganya, baik keluarganya saudara sedaging kandung, keluarganya sama muslim, tetangga, kerabat, andetolan. Maka dibentakan ucapanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adamallahu ajroka laksana azaka wa qaroli mayitika. Kita semua adalah kepunyaan Allah, dan kepadanya kita kembali. Mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia-Nya kepadamu, meringankan beban penderitaanmu, yang membuat engkau sabar, dan Allah mengampuni yang meninggal dunia. Jadi kalau kita takziah ke belasungkawa adalah kita membesarkan hati keluarga yang ditinggalkan. Kita beri semangat
keluarga sekarang. Kita doakan bahwa Allah melimpahkan kepada yang bersungkawa karena apa? Kesabarannya. Mudah-mudahan kita doakan dengan karunia dari Allah bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena apa? Karena kesabarannya tadi menerima musibah ini. Yang kedua, kita mendoakan kepada mayat yang kita tembak. Kita doakan mudah-mudahan diampuni dosa kekilapannya, yaitu jenazah semasa hidupnya. Jadi ada dua kalau kita taziah, kita besarkan pada yang berbelasungkawa karena Allah memberikan karunia pada yang bersungkawa ditinggalkan bila sabar tawakal. Maka kita besarkan hatinya. Yang kedua, kita doakan pada mayat jenazah mohon diampuni segala dosa kelapannya semasa hidup. Orang itu ya. Jadi kalau kita ziarah ini di mana di ini, Pak. Di Jakarta juga. Maka di sini kalian nggak beda. Biasanya datang ramai-ramai malah cita yang lain. Jadi kalau kita menghadiri undangan pernikahan itu jangan sampai melarang. Memang banyak, tapi malah ada yang ketawa-tawa. Saya pernah negor juga itu. Inilah harusnya kita menghening ya tadi tur bersama, itulah ziarah, takziah. Jadi kita sekarang ubah, biasanya kita jangan cerita yang lain-lain karena kita pun bakal mengalami. Kemarin saya ke Jonggol, Pak, tetangga juga dekat. Kepada siangnya masih ngobrol sama istrinya, Pak. Lalu jam sudah meninggal, Pak. Maka istrinya kaget masuk kamar meninggal. Padahal barusan ngobrol baru beberapa jam. Ini Allah mengendaki. Ini pun akan berlaku bagi kita. Nah, termasuk ini saya ngaringin mendadak malam. Padahal nggak tahu kalau ada bahwa masalah. Ketika saya bahas psikolog mendadak saya nyari data-data acuan yatim. Kalau ketemu, ini tandanya bahwa itu pun akan berlaku pada kita. Kapan kita tidak tahu. Inilah makanya tadi berzuhud tadi kita adalah suruh meninggalkan dunia tapi maksudnya berlebihan dunia, tapi ingat pada akhirat. Berarti ingat pada mati. Bukan minta mati malah dosa. Maksudnya kita pun bakal ke sana. Jadi kapan saja terjadi, yang sakit mati, yang nggak sakit, kalau orang sakit bisa mati di mana saja. Jadi ukurannya adalah di mana itu Allah yang menentukan, tapi yang penting adalah kita tegakkan ibadah secara istiqomah dan kita berusaha abdullah itu yang baik, hilangkan bahasa gosip-gosip, hilangkan panjang yang tidak baik. Itu insya Allah bekal kita menambah berat. Misan tadi timbangan kita amal akan berat. Karena nanti kita sejak umat Nabi Adam AS sampai umat Nabi kita Muhammad SAW akan dihimpun di padang mahsyar. Dihimpun di padang mahsyar berbeda-beda keadaan. Sambil kita dihisab, diperhitungkan amal baiknya selama di dunia. Itu nggak tahu waktunya berapa tahun. Kita dihimpun berapa menit ada di padang mahsyar. Nah, disitulah mohon syafaat dari Rasulullah, pertolongan Rasulullah nanti di situ. Waktu di padang mahsyar. Nunggu antri diperiksa satu-satu, dihisap, diperhitungkan amal baik selama di dunia. Itu yang nunggu dihimpun sekaligus di padang mahsyar. Makanya kalau kita sudah pergi haji atau umroh, itu di padang Arafah itu ada melambangkan pada masa nanti. Dihimpun dari umat Nabi Adam salam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Berapa miliar? Karena apa? Nunggu dihisab, diperhitungkan amal baiknya selama di dunia. Satu-satu periksa. Berapa? Nah inilah di padang besar tergantung amal kita. Nanti yang dapat syafaat Rasulullah, insya Allah kita diringankan. Di situ tidak merasa tersiksa karena mendapat syafaat Rasulullah SAW. Iya. Agar kita mendapat syafaat,
maka kita tegakkan ibadah. Alhamdulillah Bapak-Bapak Ibu sekalian, ahli jamaah masjid, insya Allah kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 156-157 yang sering dibaca oleh para ustadz waktu ada senang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina isabatu musibah. Qul innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman. Bila ditimpa musibah, maka yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada kita dikembalikan. Itu ucapan yang paling baik itu. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat rahmat karunia dari Allah, dan mereka itulah mendapat petunjuk. Jadi kita ucapkan itu di surat Al-Baqarah 156 tadi. Kalau kita mengucapkan itu, maka kita akan dapat karunia Allah dan mendapat bukan petunjuk Allah. Kemudian yang ketiga, hikmah ziarah kubur. Nih, sudah tengah jam lebih, tapi enggak malam-malam. Kemudian hikmah ziarah kubur. Yang pertama, mengingat akan alam akhirat kalau kita ziarah kubur. Bahwa nanti di alam akhirat manusia yang telah mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah SWT untuk menerima balasan imbalan sesuai amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dihisab, diperhitungkan amal perbuatan baik atau buruknya manusia tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jadi nanti ada timbangan lisan, ada sangat adil. Itu betul-betul Allah nggak ngurangi sedikit pun, tidak menambah sedikit pun, sesuai persis apa yang kita lakukan. Nanti akan nampak. Oh ya, saya dulu benar ingat semua. Allah sama sekali maha adil, tidak sedikit pun nambah atau mengurangi keburukan kita. Tidak sedikit menambah atau mengurangi amal baik kita. Benar-benar persis apa yang kita akan dinampakkan. Itu nanti timbangan mizan, timbangan akhirat. Itu diantara hikmah yang pertama, ziarah kubur. Kemudian yang kedua, untuk dapat berzuhud yang kita sampaikan di depan tadi. Artinya tadi kita meninggalkan dunia tapi tidak berlebihan cinta dunia, tapi jangan sampai lupa tanah akhirat. Itu yang kita sudah sampaikan di depan tadi. Itu kita ingat-ingat dari keseimbangan Bablullah, Bablulnas, vertikal dan horizontal itu seimbang. Jadi Allah pun tidak memberatkan, seimbang tapi dilaksanakan apa aturan-aturan yang di Al-Quran dan dijabarkan disampaikan oleh Rasulullah, ikuti. Jadi Al-Quran firman 30 juz dipandu Rasulullah dengan hadis-hadis ini, itulah yang kita ikuti yang disampaikan Rasulullah, dicontohkan Rasulullah. Itu kewajiban kita untuk menegakkan perintah Allah tadi. Yang ketiga, sebagai hikmah ziarah kubur, untuk diambil suri teladan. Setiap kita makhluk manusia dan semua makhluk yang bernyawa hidup di alam dunia ini akan mengalami menjumpai kematian. Dan datangnya kematian tidak diketahui dan sewaktu itu akan datang. Karena merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita umat manusia, terutama umat Rasulullah SAW, sebagai hamba Allah, harus selalu berusaha untuk mempersiapkan bekal kehidupan di alam barzah, alam kubur, alam pemisah dunia dan akhirat. Maksudnya kita sudah meninggalkan dunia, tapi belum sampai akhirat. Nah, kalau alam dan Brahma, alam roh, alam kandungan, rahim, alam dunia, alam kubur,
Kira-kira ada perincian sampai 12, Pak. Yang perincian mendetail. Tadi ada Adam Hisam, ada Al-Maksar, sampai finalnya baik buruk neraka surga neraka. Itu para ulama mengatakan selebihnya ada 12. Tapi secara umum ya tadi itu roh, rahim, kandungan, kemudian 3 dunia, jadi alam kubur. Jadi para ulama mengatakan ada sampai 12 sampai neraka surga tadi. Akhirnya dibagi 2 finalnya, akhirnya neraka dunia baik buruk. Mudah-mudahan kita masuk yang baik, surga. Amin. Karena hanya amal ibadah, amal soleh, kebajikan yang kita dapat dari kedua hubungan Hablumullah, hablum minas tadilah yang akan menolong kita dari mulai kita akan dicabut, nggak disakatul maut. Maka karena kata Nabi, dasarnya kematian dan dasarnya sakatul maut. Kita akan meringan. Kalau kita tadi kembali dapat melakukan hablumullah hablum minas dengan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah kita akan melepas roh dari kita akan diambil sakaratul maut sampai nanti di alam kubur. Selalu kita mendapat sampai nanti di alam akhirat kita mendapat kebaikan karena hidayah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita berziarah ke makam para wali, para ulama, para pejuang, para syuhada, pahlawan, maka kita dapat mengambil suri toldanya. Apa suri toldanya? Ketaatannya para ahli ulama tadi waktu masa hidupnya. Ketaatan beribadah, ketaatan beramal soleh. Itu yang kita akhlakul karimah. Itu ya sebagai suri toladan kita kalau kita ziarah pada para ulama. Nah, yang keempat, yang terakhir, tata cara ziarah kubur. Menurut syariat agama kita Islam, ada beberapa petunjuk cara berziarah kubur adalah sebelum kita berziarah hendaknya punya air wudhu. Setelah kita sampai di pintu gerbang makam, supaya memberi ucapan salam. Assalamualaikum ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga kesejahteraan tetap bagi wahai ahli kubur. Jadi orang mukmin dan orang-orang muslim. Insyaallah kami akan bertemu dengan kamu. Kami mohon kesejahteraan pada Allah untuk kami dan untuk kamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kedua, tata cara sampai di depan makam yang akan kita ziarahi, kemudian menghadap ke arah muka jenazah atau ahli kubur, yaitu menghadap ke timur sambil mengucapkan Assalamualaikum. Ya kita sebutkan nama yang kita ziarahi, sebut namanya, atau dengan bahasa kita sendiri kesejahteraan bagi wahai ahli kubur siapa namanya. Kemudian yang keempat tata caranya, bacalah ayat-ayat Al-Quran seperti mungkin surat ayat kursi, Yasin, Tahlil sebagainya. Ya minimal kita mungkin baca surat Ikhlas, kemudian kita doa. Nah, itu biasanya memang kalau ziarah orang suka baca dzikir, Yasin, Tahlil. Itu memang ada. Yang kelima, selesai itu kita beralih menghadap ke arah kiblat, arah barat untuk membacakan doa bagi kita itu dan bagi ahli kubur. Untuk peringatan. Doa yang dimaksud bukan kita minta pada yang kita ziarahi. Ini juga jangan salah, kan masih ada. Ke wali minta pada yang kita ziarahi. Tapi kita mohon pada Allah agar
untuk kita dan untuk kita cari ya ampun dosa semasa hidupnya bagi ahli kubur. Kemudian yang berikutnya yang keenam, dalam ziarah itu hendaknya dilakukan dengan penuh hormat dan hikmah serta khusyuk tenang. Ikut dikubur juga tidak juga boleh ngomong yang lain artinya. Kita tenang, baik. Dan hendaknya yang ketujuh, dalam hati ingatan kita bahwa kita pun pasti akan mengalami kematian seperti yang kita ziarahi. Dan yang kedelapan, setelah berziarah hendaknya lebih memperbanyak amal soleh yang meningkatkan beribadah pada Allah. Dan jangan duduk di atas nisan, di atas kubur. Jangan melintasi atau menginjak-injak kubur. Biasa begitu, Pak. Padahal ada sela-sela itu. Walaupun agak sempit, kita pelan-pelan itu. Ini kadang-kadang duduk atau injak-injak. Itu termasuk adab yang juga dilarang. Karena hal itu termasuk berbuat idah. Idah itu adalah dapat menyakiti terhadap mayat orang dikubur. Sebagaimana hal ini Rasulullah SAW bersabda, an amroniya azam al-ansori. Qala Rasulullah SAW wa namutaqiu ala qabr. Wa qala la tu'diso kibal qabr. Berkata Amr bin Hazm al-Asyari, Rasulullah SAW telah melihat aku sedang bersandar pada kubur. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau membuat sakit terhadap yang punya kubur, ahli kubur. Jadi kalau kita biara, jangan kita injak-injak kubur, kemudian jangan duduki kubur, itu masuk ada. Karena kata Rasul itu akan menyakiti ahli kubur tadi. Kita jangan bicara yang tidak baik, kita tenang, kita banyak berdoa, dan kita ingat bahwa kita pun akan kayak yang kita ziarah ini akan dapat giliran yang sama. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, semoga sedikit ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, terutama jihad kubur. Mudah-mudahan kita beringat bagi kita sekalian dan kita termasuk golongan Allah, orang-orang hamba-hamba yang beriman bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Beli obat di Jalan Margonda. Diantar Ustadz Reza naik sepeda. Bertobat jangan ditunda, karena ajal pasti tiba. Burung emprit terbang tinggi, melayang-layang di atas awan. Mohon pamit sampai di sini. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladina al-fatihah. Alhamdulillah. Ya kenapa yang La ilaha illallah. La ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ما لها نحيا وعلى حال نموت وعلى حال وعز ان شاء الله تعالى من الذين يخافون عليه وعنهم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. الفاتحه. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. Di sini yang mau ikut takziah Al-Marwah kita sama-sama senang dan sebentar bagi. Sallallahu alaihi wasallam wa ala karim wa rahman rahim.
بحق الفاتحة نشيد الفاتحة قراءة الفاتحة نزل الفاتحة يا فارج الهم يكشف الهم ومن عبده يغفر ويرحم اللهم نعوذ بك من جهل البلاء درك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعمال ولا نتبنى إلى تلك السماء وعلينا إلى تلك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم وسلم على سيدنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Terima kasih Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salam kopi Joni, salam kopi Joni. Sallallahu Terima kasih. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim.